Tes, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk asistensi yang kedua ya, sesuai timeline. Jadi hari ini estimasi dimensi plat lantai, plat atap, sama pembebanan plat lantai dan plat atap. Tapi sebelum kita mulai, ini ada revisi ya sedikit yang dari asistensi yang pertama. Jadi yang di sini ternyata ini nanti dipasangnya BA2L itu yang ini ya. Kita lihat kalau di kode itu kan ini beda-beda sama kalian. BA2L itu ternyata nanti disambung dipasangnya dari B3L ke B3L lagi. Ini kan B3L juga nih yang ini. Karena panjangnya sama. Kita kan kodifikasinya berdasarkan panjang bentang ya. Berarti ini B3L ke B3L. Jadi panjang BA2L ini jadinya 9.000. Yang di balok atap juga ini 9.000. Berarti ini kalau kita lihat di sini 642 kita pakai 650 ya. Terus lebarnya itu kan setengah setengah ini ya, setengah dari hanya H pakai. Nah, kita lihat 325, ini kita bulatin langsung jadi 350. Terus yang atap BA2L ya, BA2A ya. Nah, ini 562 berarti 600 saja. Bagi 2 300. Ya kan? Terus itu yang pertama, sama ada lagi satu. Satu lagi itu yang ini. Nah, ini. Ini kan kita karena hasil hitungan estimasinya itu 166, sekian, 167. Kita kemarin pakai 250. Nah, aku baru ingat kalau ternyata beton tinggi balok itu termasuk plat. Jadi kita nggak boleh pakai persegi kayak gini nih. Ini kan persegi nih bentuk penampangnya. Jadi ke sini 250, nanti ke sini 250. Nah, sedangkan di sini tuh kepotong plat nanti. Jadinya nggak persegi. Jadinya nggak ini. Inersianya kecil kalau gitu. Jadi kita harus hanya ini kita tambah. Kalau B ini kan kita minimal kemarin pakai 250 ya, 250 mili. Ini mili ya. Mili. Oke. Terus karena kita pakai B-nya itu minimal 250, hanya kita pakai aja dua kali lipatnya nggak apa-apa. Misal kalau ini balok lantai kalian mau pakai 450, boleh. Nah, kita cek lagi tapi hanya ini B-nya ini B sama H-nya ini lebih kecil daripada yang balok induknya. Tapi karena ini balok induk, oke nggak usah dicek. Nanti yang pas balok anak, kita contohin yang ini ya. Nah, BA3L. Ini 250, BA3L-nya boleh misal pakai 450. Tapi kita cek dulu, 250 sama 450 ini lebih kecil daripada balok induknya. Kita lihat di gambar, BA3L itu yang mana ya? Ini, BA3L. Nah, BA3L ini kan menghubungkan B1L ke B1L. Berarti dia harus lebih kecil daripada dimensi dari B1L. Nah, kita lihat lagi ke Excel. B1L itu 750, BA3L-nya 450, oke. B-nya 400, yang ini 250, oke. Terus yang BA4L juga gitu. Ini berarti mau pakai 450 boleh, tapi kita lihat lagi, sesuaiin lagi B4L itu menghubungkan B2L ke B2L. B2L-nya itu 650, ini lebih kecil oke, 350 lebih kecil oke. Nah, yang balok atap sama juga, ini kalian kalian ubah. Oh, ini kurang ya yang B2L ya. Ini 450 juga. Nah, jadi hanya itu lebih besar daripada B-nya. Mau dipakai 500 boleh, 500 boleh. Nanti dicek. Tapi kalau buat balok anak dicek apakah dimensinya itu udah lebih kecil daripada balok induk yang menghubungkannya. Kalau balok induknya boleh pakai 500, tapi jangan sampai kebesaran, jangan 600 gitu. Nanti boros. Karena minimalnya aja itu 250 gitu. Oke, terus yang atap juga sama. Mungkin yang atap ini kan karena atap lebih kecil ya daripada lantai. Ini kalian pakai aja 400. Kalau ini kan 450. Berarti yang ini 400 juga. Ini 400, ini 400 juga. Nah, gitu. Itu buat revisi yang kemarin ya. Terus kita masuk asistensi yang kedua. Oh ya, ini nanti kan kalian berubah ya di laporannya. Nanti diupload ulang aja ya, diupload ulang aja laporannya, diperbaiki sesuai kayak gini yang tak jelasin tadi. Nanti deadline-nya tak panjangin waktu pengumpulannya, tak update lagi. Jadi nggak akan ada turn inlet lah, santai aja. Karena ini kan kemarin salah di sini ya, lupa.
Oke, lanjut kita asistensi yang kedua. Yang pertama itu estimasi tebal plat ya. Tebal plat lantai dulu. Nah, yang pertama di estimasi tebal plat lantai itu kita harus tahu dulu plat mana yang mau kita estimasiin. Misal kita urut aja sesuai kodifikasi kemarin ya. Nah, ini kita PL1, PL1, PL2, PL3, PL4. Terus kalau yang atap ada 5 ya, tambah 1 karena ini kalau di lantai ini kan tangga, tapi kalau di atap nggak ada tangga. Jadi yang plat lantai dulu kita mulai PL1. PL1 kita buat di sini PL1. Terus dari tipe plat ini kita harus tahu dulu tipe platnya PL1 ini tipe plat apa. Jadi ini nanti dulu, nggak usah dulu. Kita harus tahu dulu tipe platnya itu plat satu arah atau dua arah. Ini harusnya udah ya di kelas ya. Plat satu arah, plat dua arah. Jadi yang pertama kita masukin panjang LY sama LX-nya. Nah, LY sama LX ini tergantung dari gambar ini. Kita copy aja ya. Nah, ini PL1 yang mana LY yang mana LX. Jadi kalau di apa namanya di gambar denah kayak gini, kita mau desain balok atau plat, LY itu selalu bentang yang terpanjang. Jadi nggak peduli orientasinya kemana, mana, hadap utara, selatan, timur, barat. Kalau kita desain plat itu LY selalu bentang terpanjang. Jadi LY di sini kalau di gambar kita ini yang panjang kan, PL1 kelihatan lah ya. PL1 yang panjang ini berarti 5000. Nah, kenapa PL1-nya kita ambil segini aja? Karena kita ngambil desain platnya itu balok plat yang dikelilingi 4 balok di keempat sisinya. Bukan yang dikelilingi 4 balok induk aja. Kalau kayak gini nanti desainnya besar. Kita butuh tebal platnya lebih besar. Jadi kita desain per panel ini aja nih. Satu, 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 satu. Kita ambil yang ini misal. Ini berarti apa nih LY-nya, bentang panjangnya 5000. Berarti kita isi di sini 5000. Satuannya milimeter. Terus yang LX bentang pendek itu 4500 ya. 4500. 4500. Nah, ini bentang kotor ya, bentang kotor. Nah, untuk tahu tipe platnya itu satu arah atau dua arah, kita bagi bentang panjang bagi bentang pendek, bentang kotor tapi ya. Artinya LY per LX. Tinggal kita bagi LY bagi LX. Nah, ini kan ada nih. Nah, karena dia lebih dari kurang dari 2 maksudnya, sorry. Kurang dari 2 berarti dia itu termasuk plat dua arah. Karena jangan dilupa ya, ini kita tambahin di sini. Plat satu arah itu kalau LY per LX-nya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi kalau LY per LX-nya 2 ke atas itu plat satu arah. Kalau dia itu kurang dari 2, LY per LX-nya itu berarti plat dua arah. Nah, gini ya. Terus tipe platnya berarti kalian mau pakai rumus bisa, terserah. If ini kurang dari 2, maka plat dua arah. Lebih dari 2, plat satu arah. Nah gitu ya. Berarti ini plat dua arah ya. Lebarin dikit. Plat dua arah, tipe platnya plat dua arah. Nah, ini kita kotakin aja dulu. Sebentar. Tipe plat udah dapat, plat dua arah. Nah, estimasi dimensi itu beda ya antara plat dua arah sama plat satu arah. Jadi kita ngikutin SNI yang terbaru itu. Kita coba cari kemarin, kita coba pelajari dikit-dikit ya. Mungkin agak beda dikit sama yang 2013, tapi kita coba aja.
Nah, buat estimasi plat dua arah ini, karena kita udah tahu jenisnya plat dua arah, kita cari di sini plat dua arah. Pasal apa nih kalau nggak salah, aku lupa juga. Sebentar ya. Nah, ini dia nih, tebal. Jadi kalian cari ya, ketebalan minimum plat dua arah, non prategang. Karena ini kan beton kita, apa? Ya, kita pakainya beton normal ya, bukan prategang. Berarti termasuk nih, kita bisa pakai aturan ini dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya. Nah, sesuai kan sama gambar kita, ada balok di semua sisinya sebagai tumpuan. Terus kita pakai nilai-nilai ini. Jadi kita mau tahu nih berapa nilai H minimum, tebal minimum buat plat yang kita desain. Caranya itu ada seperti di tabel ini. Nah, itu yang pertama, kalau alfa FM kurang dari 0,2 pakai pasal 8311, seperti yang di atas ini. Nih. Terus ini 8311 nih, 8311. Kalau dia di antara 0,2 sama 2 pakai rumus ini. Kalau lebih dari 2 pakai rumus ini. Nah, alfa FM itu apa? Jadi alfa FM itu adalah faktor kekakuan. Kekakuan dari platnya itu. Cara ngitungnya kita perlu dimensi balok-balok yang mengelilinginya nih. Misal plat tipe 1 berarti kita perlunya itu B3L, BA2L, BA1L sama B1L. Jadi kita buat di Excel-nya itu dulu. Yang pertama, dimensi balok. Dimensi balok. Nah, nanti aja deh. Ini kode balok ya. Di sini kode balok. Terus H balok. Ini B balok. Ini milimeter, jangan lupa. Terus ini panjang bentang. Panjang bentang baloknya. Nah, kita masukin ya. Jadi kodenya kita masukin. Misal kita searah jarum jam ya. B3L dulu. Terus B1L, BA1L, BA2L. B3L, B1L, BA1L, BA2L ya, kalau nggak salah. Oke, benar ya. Nah, terus ini kita masukin H-nya sama B-nya. Misal B3L berarti yang ini hanya B3L. Jadi ini bentangnya kita link ke sini bentangnya. Nah, oke gitu. Seterusnya sampai ke yang BA2L ya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Ini dimensi balok. Kita tabelin. Terus karena kita tadi mau menghitung kekakuan ya, jadi kekakuan itu kalau nggak salah di sini ada sih rumusnya. Ntar kita cariin. Ini aja nih. Nah, nih, rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur penampang plat. Jadi dia nanti AF itu E balok dikali I balok dibagi E plat dikali E plat. Nanti kita lihat di Excel aja. Nah, ini kita tambah ya, berarti buat perhitungan kekakuan. Nah, di sini sebentar, di sini ada, kita harus lihat ya, di sini ada LN kan. LN. Kalau mau ngitung alfa M itu kan nanti kita perlu LN ya. Artinya LN ini bentang bersih, beda sama yang tadi, yang ini 5000 ini kan bentang kotor karena kepotong sama kolom sama balok. Kita harus cari bentang bersihnya baik arah X maupun arah Y, baik bentang panjang maupun bentang pendek. Jadi kita buat di sini dulu bentang bersih plat. Nanti aja.
Terus kita lihat di rumus tadi juga ada beta kalau nggak salah tadi tuh. Nah nih beta, ini juga beta. Jadi artinya kita harus cari nilai-nilai ini. Ln ini mau kita cari. Fy udah ada sesuai ini masing-masing ya. Terus beta, kita perlu beta. Berarti nanti dari sini kita bisa dapat beta nih. Kita lihat ya. Ly-nya kita linkin dulu. Kita kan, ini Ly udah ada ya? Oh ya udah ada. Berarti ini lny, ini lnx, ini beta, simbol beta. Kalian enak lihatnya nanti. Nah, lny ini apa? Lny ini bentang bersih arah panjang. Jadi kan LY yang tadi itu kita lihat di sini LY buat PL1 itu kan yang 5000 ini yang panjang. Nah, itu dia kepotong sama B1L dan BA2L buat nyari bentang bersihnya. Jadi B1L ini kan punya lebar nih. Berapa lebarnya misal? 400. 400 ya lebarnya ya. Berarti kita offset 200 ke atas sama ke bawah. Terus BA2L kita 350, kita offset 175 ke atas sama ke bawah. Nah, bentang bersih itu yang ini nih. Nih, jadi bersih dari tepi ke tepi nih, bersih. 4625. Kalian boleh ukur pakai AutoCAD gini buat ngeceknya, tapi tetap di Excel-nya pakai rumus saja. Jadi kan kita lebih pasti tuh kalau pakai rumus. Kita tahu mana yang dikurang, mana yang ditambah gitu kan. Ya mana balok yang dikurang. Jadi LNY itu tadi kita sama B1L dan BA2L. Berarti LY ini dikurang setengah dari ini B1L, lebarnya yang ini. Dikurang lagi setengah dari lebar BA2L. Oh, ini pakai koma ya. Sorry. Nah, 4625 sama kan kayak tadi kan. Nanti yang LNX juga digituin. Kita cek lagi boleh pakai AutoCAD ya. Berarti B3L-nya dulu berapa? Sorry lupa, B3L-nya 450, BA1L-nya 400. Berarti ini kita offset 225. Ininya offset 200. Bener nggak? 200 ya? Oh ya. Nah, ini bentang bersih arah X. Dari sini sampai sini nih. 4075. Kita cek ya nanti. Ini sama tinggal kita tarik aja, nanti kita geser-geser. Nah, ini ke sini berarti ini ke sini. Ini LX sudah benar ya, LX. 4075 sama kan? 4075. Nah, jadi tetap ngitung di Excel-nya. Boleh cek di AutoCAD-nya juga. Aduh. Ini milimeter. Nah, terus beta itu apa? Beta itu perbandingan bentang bersih arah panjang bagi bentang bersih arah pendek. Jadi tinggal LNY bagi LNX. Nah, ini di 3 angka aja cukup ya. 3 atau 2 angka. Nggak usah banyak-banyak. Ini mumpung di sini ya tak kasih tahu juga kalau ada koma-koma gitu nggak usah panjang-panjang, maksimal 3 angka aja belakang koma, nggak enak dilihatnya. Mau di Excel mau di laporan samain aja 3 angka atau 2 angka, yang penting konsisten. Kita udah ada ini bentang bersih plat, kita tabelin, dapat beta, dapat ini, dapat beta. Jadi kita udah bisa ngitung pakai rumus yang ini tadi. Ini ya. Nanti, tapi kita cek dulu di sini perhitungan kekakuan ya. Ke perhitungan kekakuan. Oke, yang pertama itu kan kita harus tahu kekakuan dari plat. Kita nyari kekakuan dari platnya, tapi di sini kan kita ada 4 balok dengan tipe yang beda-beda nih di sekelilingnya. Jadi kita nanti bakal ada 4 kekakuan. Di sini misal alfa ya simbolnya ya, simbol alfa. Nih. Nah, ini alfa F1 misalkan. Nanti alfa F2 sampai alfa F4 ya kan. Nanti yang terakhir itu rata-rata alfa FM. Misalkan namanya alfa FM. Yang alfa F1 itu perbandingan antara
Jadi rumusnya tuh gini, E I bagi EI. Nah, EI yang ini punyanya balok, yang ini punyanya plat. Nah, karena sama kan ini E balok maupun E plat, karena material yang kita pakai kan sama, beton bertulang 2400 kg per meter kubik ya, berat volumenya. Ini nggak usah, jadinya kita I bagi I. Artinya momen inersia bagi inersia. Inersia balok bagi inersia plat. Nah, gimana cara nyari inersia balok? Kita boleh tambah di sini, misalkan kalian mau ngitung ulang, tapi kalau aku bilang nggak usah sih, langsung kita ngitung sini aja ya. Jadi yang atas itu 1/12. Ingat kan inersia penampang di ATB, udah ngambil pasti ATB. 1/12 BH pangkat 3. B-nya ini kali ini BH pangkat 3 ya, sorry. Ini inersia balok. Terus bagi inersia plat sama 1/12 kali B. B-nya B plat itu yang sebentar. Lebar plat berarti yang ini. Nah, B1L berarti kita baginya sama B1L berarti 4.500. 4.500. Oh, ini ya yang benang bersih ya. Berarti 4075 kali H pangkat 3. Nah, hanya yang mana? Hanya itu kita estimasiin dulu, kita kira-kira dulu mau pakai berapa. Misalkan kita mau pakai 120, 130. Terserah ini mau pakai berapa. Biasanya 120 sampai 130 kalau plat lantai. Apalagi ini cuma 4 lantai kan. Nah, kita lihat di sini. Kok gede ya? Ini udah pangkat 3. Oh, belum. Ini belum pangkat 3. Nah, ini. Oke. Ini udah nih. Ini ternyata LX ya. Ini LX bentang kotor. Nah, jadi gini ya. Bentang kotor. 1/12 kali BH pangkat 3-nya balok, 1/12 kali BH pangkat 3-nya plat. B-nya ini tergantung nanti arahnya, kita lihat lagi sekali, nanti kita hitung alfa F2. Nah, terus kita lanjut misal ke alfa F2 itu kita pakai B3L ya tadi ya. Terus misal sekarang B1L, kita tarik aja dulu, nanti kita geser. Nah, kita lihat di gambar B1L itu dengan arah sorry. B3L ini berarti arah panjang ya, B3L harusnya ya. Berarti yang 5000. Sorry, ini berarti yang 5000 yang ke sini. Nah, terus yang B1L itu kan ke arah pendek tadi, ke arah yang ini 4500 tuh, B1L. Berarti nanti lebar platnya kita pakai yang 4500. Yang ini. Ini udah oke, estimasinya 130 pangkat 3. Oke. Tarik lagi, nanti tinggal kita geser. Ini yang BA1L. BA1L kita lihat lagi, BA1L itu arah panjang, berarti ke 5000 kita gesernya. Oke. Tarik lagi. Ini yang ke arah pendek pasti ya. Yang BA2L. Oke, sudah benar. Terus alfa M rata ini tinggal dibagi aja nih. Average. Nah, oke, ini nilai alfa M-nya. Ini disederhanain aja. 3 angka. Nah, dari alfa M ini kita lihat ke SNI tadi. Nah, kalau alfa M kurang dari 0,2 pakai pasal ini, antara 0,2 sama 2 pakai rumus ini, lebih dari 2 pakai rumus ini. Kita lihat hasil alfa FM kita itu 16,828. Berarti kan lebih dari 2 ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, ini apa artinya ini yang bawah? Ini minimum. Kita cari yang terbesar dari yang minimum ini. Ini kita lupain aja nih. Lupain aja yang atas karena udah nggak pakai. Tinggal kita pakai ini. Pakai rumus ini. Nah, caranya itu kita tabelin dulu. Perhitungan kekakuan. Ini tebal minimum. Tebal minimum plat. Oke, tebal minimum plat. H-1 ya, H-1 karena kan ada 2 nih. Coba kalian lihat di sini, ada 2. Ada yang pasal D sama pasal E. H-1 misal kita pakai pasal yang E dulu ya, yang ini 90 mili.
Hamin 1 90 mili. 90 mili. Nah, ini kalian boleh tulis nanti di laporan kalian dari SNI pasal berapa. 2847 2019 pasal berapa ditulis. Cari sendiri. Terus Hamin 2 Hamin 2 itu kita pakai rumus yang ini nih. Nih yang ini. Nah, pakai rumus ini. Ini kan kita ada perlu FY ya, berarti ini paling atas tak tambahin dulu FY. F aksen C sama FY. Jadi F aksen C itu sesuaikan sama TOR kan pakai NIM ya, NIM nama paling atas. Ini aku pakai yang umum aja 25 MPa sama 340 MPa misalkan. Nah, kita masukin rumus ini. Yang atas dulu nih ya, LN. Berarti LN itu bentang bersih arah panjang. 4625 dikali buka kurung 0,8 ditambah buka kurung FY per 1400. FY ini kita klik bagi 1400 tutup kurung lagi baru dibagi 36 ditambah 9 kali beta. Nih betanya nih. Tutup kurung terus enter. Nah, ini tebal minimum 2. Terus Hamin pakai dulu ya, Hamin pakai dulu. Ini max dari kedua ini kita ambil yang terbesar. Nah, kita pakai yang 104 berarti Hamin yang kita pakai. 3 angka ya, aku pakai 3 angka ya. Sorry. Terus H yang kita pakai buat kita desain nanti. Itu boleh pakai H minimum ini, cuma itu nanti pasti kalian kendala di desain tulangan lenturnya karena ini terlalu tipis 104 ini buat plat lantai ya, buat plat lantai. Jadi aku pakai aja langsung misal 130. Boleh, ini kan karena balik lagi ya, ini H minimum, H paling kecil yang boleh dipakai. Jadi kalau di atas ini boleh, di bawah ini nggak boleh. Aku pakai 130. Atau 120. Umumnya itu biasa ya, umum 120, 130 kalau buat plat lantai. Apalagi ini bangunan cuma 4 lantai. Misal aku pakai 130. Kalian boleh 120, boleh 125, boleh 130. Jangan terlalu tipis. Ini terlalu tipis nih 104. Nggak umum. Biasanya 100 itu buat plat atap biasanya. Nah, ini kita udah dapat nilai H pakai tebal minimum plat. Tebal plat di sini. Terus tebal minimum. Tebal plat. Nah, ini kita udah dapat nilainya. Kita tandain. Nah, ini H pakai buat plat tipe 1. PL1. Nah, ini kalian kerjakan nanti di plat tipe 2 sama tipe 3. Kenapa nggak tipe 4? Karena tipe 1 itu kan plat 2 arah ya. Rasio perbandingannya 5.000 banding 4.500 itu plat 2 arah. Ini nanti PL2 plat 2 arah, PL3 plat 2 arah. Nah, PL4 ini plat 1 arah, beda lagi hitungannya. Jadi nanti kalian hitung PL1, PL2, PL3 nih. Ini tinggal kalian ikutin aja nanti caranya sama ya, sama percis. Jangan sampai salah di penentuan kekakuan ini sama penentuan bentang bersih ini. Jangan sampai ketuker baloknya loh. Masa bentang bersih yang arah X kalian kurangin sama balok yang arah X juga, kan nggak make sense kan, nggak masuk akal. Nah, caranya balik lagi kalian sesuaiin sama AutoCAD tadi, dicek, didimensiin pakai AutoCAD. Oke, kita tak pause ini ya, nanti kita buat yang udah jadi. Oke, ini kita lanjut lagi ya, yang tadi ini PL1, PL2, PL3 dihitung karena sama-sama tipe platnya kan plat 2 arah, plat 2 arah, plat 2 arah. Nah, PL4, kita lihat PL4 nih. Dia kan bentang panjangnya 4.500 ya. Terus bentang pendeknya 2.000. Berarti bentang panjang bagi bentang pendek itu 4.500. Ini kita lihat LY bentang panjang bagi 2.000. Nah, ini kan ada tipenya plat 1 arah. Berarti kita nggak pakai perhitungan yang tebal minimum plat 2 arah. Kita pakainya tebal minimum plat 1 arah. Itu ada juga di SNI 2847 2019. Ketebalan minimum plat solid 1 arah non prategang ya. Kita masih pakai beton normal.
Nah, di sini ada tulisannya tumpuan sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus, cantilever, ada H minimumnya. Tapi kita lihat dulu, angka ini berlaku untuk beton berat normal dan FY 420 MPa. Untuk kasus lain, pakai 7311 sampai 73113. Jadinya kalau misal FY kita ini bukan 420, entah itu kurang, entah itu lebih, di sini tulis lebih ya, tapi entah itu kurang, entah itu lebih dari 420, kita pakai dikalikan dengan ini. Artinya contoh ya, contoh. Misal tumpuan kita, plat kita tumpuan sederhana tuh, balok-baloknya tertumpu sederhana. Berarti L per 20 kan kita pakainya. Nah, itu terus L per 20 kita kalikan juga dengan 0,4 plus FY per 700 gitu. Nah, oke, kita lihat kasus kita, itu PL4 itu tipenya yang mana sih dari 4 ini? Kita lihat ya. Kita udah dapat tipe plat keempat ini plat satu arah, ya plat satu arah ya, karena 4.500 bagi 2.000 tadi kurang lebih dari 2. Kita lihat ini plat kita ditumpu sama 4 balok. Ada B1L, B4L, B1L, sama BA3L yang tengah nih. Kita lihat di sini luar nih, udah nggak ada bangunan, berarti dia mati di sini kan, platnya berhenti. Terus ini menerus ke sini, ke PL1. Berarti dia kan ada terusannya. Terus ini juga menerus ke tepi satunya juga. Tapi kita lihat yang ini, arah bentang pendek. Kenapa kalau plat satu arah kita hanya lihat satu arah saja sesuai namanya ya, plat satu arah? Karena kalau kita simulasikan itu ya, bentuk keruntuhannya plat satu arah tuh beda dengan plat dua arah. Keruntuhan plat satu arah. Pola retaknya itu loh. Kalau plat dua arah itu, plat dua arah dulu. Plat dua arah itu dia lendut di semua arahnya. Jadi kedua arah, mau arah X atau arah Y. Nah, kayak gini nih. Jadi dia datang, gayanya datang dari 4 sisi ini. Jadi dia ngelendut ke arah ini. Ke arah tengah itu. Jadi kayak gini, percis. Kelihatan gak sih? Nah, tuh. Ini plat dua arah nih. Kalau plat satu arah itu dia cuma lendut di satu arah aja. Arahnya yang mana? Arah X. Arah bentang pendek. Tuh, kayak gini. Ada gambar lebih jelasnya nggak ya? Nih. Dia tuh cuma lendut ke arah bentang pendek. Ini bentang pendek ya. Bentang pendek. Jadi yang kita pakai sebagai L nanti itu adalah LX atau L bentang pendek. Kita lihat L bentang pendeknya ini, yang ini. Satu sisinya itu sudah mati, udah nggak ada sambung, nggak ada terusan lagi. Satunya lagi menerus ke PL1. Berarti kita lihat di sini masuk ke satu ujung menerus ya, L per 24. Terus kita lihat kasus kita tadi kan FY ku 340 ya makanya. Nanti disesuaikan sama masing-masing kelompok. Kita lihat dia bukan termasuk 420 MPa. Berarti kita kalikan dengan nilai ini. Jadi L per 24 kali ini. Kita coba masukin. Itu H minimum ya. Itu tebal plat minimum. Baca, jangan lupa baca judul tabelnya nih. Ketebalan minimum. Jadi kita masukin L per 24. L-nya itu LX. Kalau plat satu arah LX. Karena dia melendut hanya ke arah X. L per 24 dikali yang tadi. Nah, aku nggak hafal juga sih. 0,4 plus FY per 700. 0,4 plus FY. FY kita yang ini bagi 700. Oke, itu minimum 73. Nah, lagi-lagi kita karena ini terlalu tipis, nggak mungkin dipasang kayak gini, 7,3 cm ya. Kita pakai 130. Jadi sama nih plat kita semua, kita pakainya plat lantai 130 mili. Ini yang dua arah, ini satu arah, dilihat nih. Ditebelin aja biar kan tuh. Oh. Ini yang estimasi plat lantai. Nanti yang plat atap, kalian tinggal copy aja nih ke sini. Ini ganti plat atap. Ini PA. Ini PA juga. Ini PA, ini PA juga. Nah, nanti kita nambah satu lagi ya di sini PA5 nanti dulu. Nah, untuk ini kan sama semua nih. Kecuali di dimensi baloknya. Nanti kalian isi sendiri ya dimensi baloknya. Ini kan berubah jadinya B3A. Ini B1A. Ini BA1A. Otomatis dimensi-dimensinya ini juga berubah kan. Misal B3A kita linkkan ke sini. Jadi 750.
Nah, tadi kan 850, beda ya. Nanti kalian isi sendiri. Aku nggak ngerjain di sini. Kalian isi sendiri, sesuaiin sama kodenya. Kodenya jangan lupa diganti. Jangan dipakai yang kode buat plat lantai, karena ini di atap. Terus, itu udah. Nah, alpha M. Alpha F ini kan kita tadi ada pakai estimasi tebal plat ya 130 mili. Karena buat ngitung inersia mau nggak mau harus ada tebalnya atau H-nya. Nah, untuk plat atap kita pakai aja 100 estimasinya. Jadi nanti yang ini juga 100, yang alpha F2 100, F3 100, nanti average itu, terus yang PA2, PA3 juga gitu. Pakai 100 estimasi tebal platnya. Nanti H minimumnya sama ini sesuai pasal yang tadi, yang pertama 90 mili sama ngikutin ini 104. Ini kan karena belum ku ganti ya. Ini kita coba ganti satu tipe ya. Nanti yang tipe lain kalian hitung sendiri. BA3A ya tadi, B3A ya. Oh iya benar. Bentangnya sama kan, nggak mungkin. Coba kalau nggak percaya tuh B3A sama. Nah bentangnya jadi nggak usah diganti. B1A terserah mau diganti juga nggak apa-apa kan sama. B1A ini, BA1A ini, nih, sorry. Yang ini ya, pakai nah terus BA2A ini berarti, sorry. Nah jangan lupa diganti kodenya, jadi nggak bingung pas ngeling-ngelingnya tuh nggak bingung. Oke, ini udah bentangnya ini sama 105. Oke, ini udah sama ya 475. Nah coba kita mau cek juga boleh nih. Bentar, B3A terus B1A ini 465, ini 465. Oh iya benar. Nah ini kita lihat dapat 105 ya. Jadi minimumnya kita 105. Nah kita pakai aja 110. Nanti yang lain juga gitu. Biasanya plat atap itu tebalnya 100 sampai 110. Karena pembebanannya kan dia lebih sedikit ya. Makanya tadi pas ngitung alpha M aku pakai asumsi 100. Karena umumnya memang 100 sampai 110 buat plat atap. Nanti yang PA2, PA3 dihitung sama tambahin satu lagi nih. Kalian boleh copy kok nih, boleh copy, taruh ke sini paling kanan ya. Taruh di sini misal PA5. Nah, tapi jangan lupa kalau ngopi-ngopi kayak gini, ini dilingin ulang karena kita kan nggak pakai rumus ya, nggak langsung anu. Ini dilingin ulang, kode baloknya diganti sama apa lagi? Ada FV kalau nggak salah tadi. Nah, FV-nya tuh jangan lupa ini kan kalau aku FV-nya ku kunci ya. Kalau kalian nggak dikunci berarti geser-geser lagi. Jadi dicek dulu lah Excel-nya sebelum dimasukin laporan. Boleh copy-copy sel kayak tadi tuh. Aku kan copy PA3 jadi PA5, tapi kopinya itu kan copy form aja ya. Jangan sampai rumusnya ikut ke copy karena pasti link-linkannya itu beda. Jadi mending di link-linkin ulang lah, dimasuk-masukin ulang daripada salah di akhir gantinya banyak gitu. Itu tips aja sih itu ya tips. Nah PA5 ini kalau nggak salah tadi aku udah lihat itu plat 2 arah juga ya, kita lihat ya PA5 ini kan di sini dia 4.000 bagi 3.000. Nah itu kan kurang dari 2 ya, berarti plat 2 arah. Berarti dia cara nyari tebal minimumnya sama kayak PA1, PA2, PA3. PA4 tetap plat 1 arah gitu. Itu estimasi tebal plat lantai dan plat atap. Terus timeline apa lagi ya, bentar. Nah, di timeline kita ini pembebanan plat ya. Jadi di sini ada pembebanan plat. Nah, ini nanti satu sheet ini kita isi 2 juga. Plat lantai, misal plat lantai sama plat atap. Jadi pembebanan plat lantai sama plat atap tuh beda. Ini komponen. Nanti ini formatnya diikutin aja ya. Kan nanti Excelnya aku kirim. Cuma rumusnya enggak.
Oke, nanti kita oke ini ya. Jadi kayak gini buat ngitung pembebanan plat. Yang pertama plat lantai dulu. Itu ada komponen-komponen yang menambah berat platnya itu. Jadi kita harus sedetail mungkin sebenarnya. Jadi kalau didesain di keadaan real di lapangan itu sedetail mungkin. Ada apa aja di atas plat yang membebani plat itu ada apa aja sih. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan kan berarti beban yang kita desain lebih kecil daripada beban kenyataan. Itu malah bahaya buat struktur. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih memang boros tapi lebih aman kan. Nah kalau bisa itu makanya kita rencananya beban itu detail. Karena ini beton satu, kita anggap aja beban-beban yang bekerja di plat lantai itu ada plat betonnya itu sendiri, pasir, spesinya, terus keramik, ya kan di plat lantai ada keramik, nanti di plat atap nggak ada nih keramik. Pengen pasang keramik di atap kan. Kecuali mau buat cafe. Terus waterproofing buat anti air, kedap air, sama ducting AC, plafon sama pengantung plafon. Ducting AC kalau belum tahu, ini biasanya ada nih di kantor-kantor di gedung-gedung. Nah nih buat AC. Nah, ini kan biasa dipasang di bawahnya plat ya, bawahnya plat, bawahnya balok itu. Jadi itu kan membebani si platnya itu sendiri. Kita harus masukin juga dia ke pembebanan. Nah, nilai-nilainya ini kalian bisa cari di sini ya. Cari di peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Nah, misalkan contohnya salah satu aja ya aku kasih tahu. Karena kan banyak di sini. Beton. Nah, nih, beton bertulang 2.400 kg per meter kubik. Kalian nggak intermezzo sedikit nih nggak harus nyari di sini ya, bisa cari di peraturan-peraturan lain, peraturan Indonesia yang lain, karena ini kan pasti update terus. 2.400 kg per meter kubik. 2.400 satuannya kilogram per meter kubik. Sebentar. Nah, 2.400 satuan kilogram per meter kubik. Kita mau jadiin kilonewton per meter persegi. Berarti kita harus tahu tebalnya dulu kan, kalau misal satuannya meter kubik. Tebalnya itu kita sesuaiin sama plat lantai kita. Nah, kebetulan sama nih, kebetulan sama pakai 130. Kalau beda, misal beda-beda sih kalian nih, kalian mau buat beda 130, 120, 140, ya terserah, berarti pembebanannya juga kalian buat banyak. Lebih susah ya, jadi kalau bisa ya disamain aja. Kalau mau dibedain juga boleh. Terus Ki ini kan tinggal 2.400 dikali tebalnya ya, tebal platnya ini. Tapi 2.400 ini kan masih dalam kilogram. Kita jadikan ke kilonewton dulu. Artinya dibagi 1000 dikali 9,81. Terus baru dikali sama tebal platnya. Ini, sorry. Nah, sorry. Oh, ini dalam itu ya, dalam meter nih. Sorry, dibagi 1000. Nah, kayak gini. Bentar. Oke, dibagi 1000 ya, karena kan meter semua biar kita agak usah repot. Jadi di link terus bagi 1000. Ini 3 angka aja, nanti kita ganti barengan. Pasir, ini aku pakai nilai-nilai yang biasa aku pakai aja ya. Nanti kalian mau cari beda dari ini nggak apa-apa, ngikutin ini juga nggak apa-apa. Ini satuannya meter pangkat 3, tebalnya itu biasanya kita pakai 4 cm ya, biasanya. Terus spesi itu 2000 biasanya. Kilogram per meter pangkat 3 juga, meter kubik juga, tebalnya itu biasa 3 cm. Terus keramik. Nah, keramik ini bisa cari di sini, di tadi. Cari aja di situ, mau cari di internet juga boleh. Biasanya 17,5 per satuannya itu luas biasanya, kilogram per meter persegi. Nah, jadi nggak perlu tebal lagi karena dia udah persatuan luas. Terus waterproofing ini 1900 kalau nggak salah, 1800 atau 1900. Nanti cek lagi, ini yang biasa aku pakai aja nih. Ini satuannya meter kubik deh, jadi kita perlu tebal. Biasanya tebal waterproofing itu 2 sampai 2,5 cm. Misal 2,5 cm. Nah, ini tinggal kalian tarik aja nih dulu. Ini di copy dulu berarti. Nah, terus ducting AC itu 17,5. Satuannya itu meter persegi, jadi nggak perlu dikali tebal.
plafon itu 24, penggantungnya 7. Ini kilogram per meter persegi. Yang pakai tebal cuma yang ini aja. Jadi yang nggak pakai tebal itu, tarik ya. Yang nggak pakai tebal itu cukup dijadiin kilonewton per meter persegi. Artinya ini dibagi 1000 dikali 9,81. Dah. Sama yang nggak punya tebal juga digituin. Ini kita pakainya 3 angka belakang koma aja ya. Nah, jumlah beban mati, ini yang semua kita hitung tadi itu beban mati ya. Beban mati itu beban yang selalu ada di platnya itu. Jadi nggak berpindah-pindah. Dalam waktu yang lama dia selalu ada di situ. Selalu membebani plat itu. Kita sum. Oke, 5,469 kN per meter persegi. Terus untuk beban hidup, ini berdasarkan fungsi bangunan. Itu bisa kalian lihat di 1727 2020 yang terbaru. Misal fungsi bangunan yang kupakai itu rumah tinggal ya. Kan ini beda-beda nih. Kalian coba lihat tornya lagi. Ada yang gym, ada yang perkantoran, ada yang rumah tinggal, ada ruko. Nah, disesuaiin. Sesuaiin sama tornya. Misal rumah tinggal ya, misal punya aku rumah tinggal. Rumah tinggal untuk satu, bukan. Rumah tinggal nih ya, rumah tinggal 1,92 ya, ruang pribadi koridornya, atau semua ruang kecuali tangga. Kalian pakai asumsi yang mana boleh, ditulis di laporan, jangan lupa. Misal kalian rumah tinggal, makanya semua ruangan kecuali tangga pakai 1,92, atau ruang pribadi dan koridornya 1,92. Yang penting ditulis. Nah, di sini aku pakai 1,92. Kalau fungsi bangunan yang lain gimana? Misal satu lagi ya, perkantoran misal. Atau apa aja sih yang ditor? Rumah tinggal, ruko. Oh, ruko. Ruko itu kan toko ya. Kita lihat kalau ada perkantoran kita berhenti. Nah, ini perkantoran. Kalian terserah mau pakai yang mana perkantoran. Misalkan bagian lobby mau jadiin lobby 4,79, tapi kan lobby masa sampai lantai 3 kan. Nah, mungkin kalian pakainya kantor. Yang kantor ini. Berarti pakainya 2,4. Yang dipakai dalam kurung ya, karena lihat satuannya nih. Satuannya yang dalam kurung itu kilonewton, yang luar itu apa nih? Pounds. Pound square feet. Nah, jadi kalian pakai yang dalam kurung, misal kalian pakai kantor, kasih tahu fungsinya sebagai kantor, makanya dipakai 2,40 di laporan ya, di Excel nggak usah. Terus misalkan ruko tadi ya. Ada nggak sih ruko di sini? Nah, nih contoh lagi ruko. Ini nanti pasti banyak yang nanya nih. Ruko tuh ya pakai yang di mana? Eceran kah, grosir kah, ya terserah. Kalian asumsi kalian mau pakainya sebagai apa? Toko eceran berarti 4,79. Mau pakai grosir berarti pakai 6. Yang penting ditulis di laporannya. Jadi yang meriksa itu tahu, oh ini pakai angka 6 kN per meter persegi karena dia asumsinya sebagai grosir. Penting ditulis gitu. Oke, aku fungsi bangunannya rumah tinggal ya tadi asumsinya. Terus beban ultimate kita tinggal 1,2D 1,2 kali Q mati, beban mati tambah 1,6 kali beban hidup. Oke, ini beban ultimate yang kalian pakai. Ini 3 angka juga. Nah, ini beban ultimate yang kalian pakai ya nanti pas di desain. Terus yang sekarang selanjutnya plat atap. Plat atap itu sama aja kayak plat lantai. Ini kok beda ya? Oh ya, plat atap ya, ini plat atap sama aja, cuma dia komponennya lebih sedikit. Misalkan kayak keramik tadi, keramik kan nggak ada di atap kan, nggak perlu, ya udah dihapus. Apalagi tuh spesi pasir, spesi waterproofing, udah ini semua ada ya di sini. Keramik doang. Kecuali misal kalian mau pakai keramik, loh kok pakai keramik? Nanti dijelasin di laporan. Di lantai atas tuh mau dipakai sebagai ini apa namanya? Tempat tinggal, misalkan dijadikan tempat tinggal. Berarti kalian nggak boleh nanti pembebanannya nggak boleh pakai pembebanan atap, harus pakai pembebanan tempat tinggal tadi. Kalau mau pakai atap, atap kan nggak ada keramik, jadi hapus keramiknya. Nanti pembebanan beban hidupnya sebagai atap. Nanti kita ganti.
Sekarang keramiknya udah kita hapus, tebal plat atapnya kita link ke sini. Kebetulan sama ya ini ya. Nanti nanti kalau misal beda ya berarti pembebanannya kalian buat beda atau kalian pakai tebal yang paling besar. Boleh. Kalau sama, aku saranin mending sama. Misal sama-sama 110 nanti ya. Yaudah, berarti lebih enak kan ngitungnya. Terus ini dibagi 1000. Karena kan kita minta dalam meter. Oke. Terus pasir sama masih. Spesi waterproofing plafon. Oke, sama ya. Terus ini tinggal di zoom. Ini beban hidupnya yang beda. Plat atap sama plat lantai. Plat lantai tadi kita tergantung fungsi bangunan. Kalau beban hidup itu atap, fungsi bangunannya, fungsi platnya sebagai atap. Jadi kita cari di sini atap. Nih, langsung nemu nih, atap. Terserah, lagi-lagi terserah kalian asumsinya mau sebagai apa nih. Ada sebagai kanopi, ada sebagai atap datar, atap tempat berkumpul, atap bukan untuk hunian. Nah, misal aku pakainya atap bukan untuk hunian, artinya dia murni cuma atap buat melindungi dari cuaca luar ya. Berarti pakainya 0,96. Kita masukin di sini 0,96. Atap bukan hunian. Nah, 0,96 terus pembebanannya sama 1,2 kali 1,6 beban hidup. Nah, itu dulu yang asistensi kedua, ini udah lumayan lama juga. Paling lama sih di estimasi tebal plat. Hati-hati kalau mau copy selnya ini, hati-hati. Setelah di copy, lebih baik di link ulang aja. Kalau udah jago sih ya nggak apa-apa. Jadi mending di link ulang aja, jadi hasilnya bisa dikoreksi lebih cepat daripada nanti salahnya di akhir, gantinya banyak. Jangan lupa juga revisi sedikit di asistensi yang pertama, nanti diganti ya. Nanti diganti sesuai yang udah dijelasin tadi. Oke, nanti ini Excelnya tak kirimin. Dikerjain waktunya sama 1 minggu yang ini, yang asistensi kedua. Yang ini nanti tak tambahin deadline-nya. Oke, mungkin itu aja asistensi yang kedua. Sampai dari estimasi tebal plat lantai sampai pembebanan plat. Jangan lupa dikerjakan laporannya. PDF. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.